Pemirsa, dalam acara dialog bersama Kadin, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memberikan pujian atas kinerja pemimpin-pemimpin terdahulu. Prabowo mengakui kepemimpinan presiden sebelumnya banyak memberikan kontribusi untuk Indonesia. Kita optimis, saya optimis. Saya percaya Indonesia bangkit lebih hebat lagi. Saya percaya pertumbuhan akan sangat bagus. Dan kita harus mengakui, kita bersyukur leadership Pak Jokowi dan presiden sebelum kita, Pak SBY dan semua presiden. Dengan itu kita punya modal, kita punya masa depan yang gemilang. Kita harus rukun, kita harus bersatu, dan kita akan mencapai yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Indonesia makmur, Indonesia adil. Kita harus makmur untuk jadi adil. Kita harus adil untuk jadi makmur. Rivalitas Pilpres kerap meruncing di provinsi-provinsi dengan kantung suara terbanyak. Jawa Barat sebagai salah satu provinsi kunci kerap menjadi battleground persaingan Capres-Cawapres. Jawa Barat adalah kunci. Narasi tersebut kerap bergulir di tengah rivalitas pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai salah satu provinsi dengan pemilih terbanyak, Jawa Barat selalu menjadi incaran capres-cawapres berebut dukungan. Mengacu data pemilu 2019 lalu, Jawa Barat merupakan basis pemilih Prabowo Subianto. Prabowo menang banyak 59,3% dari Joko Widodo yang hanya memperoleh suara sebanyak 40,7%. Berdasarkan data KPU, Jawa Barat menjadi provinsi dengan daftar pemilih tetap terbanyak, yakni 35 juta pemilih. Peringkat kedua ada di Jawa Timur, lalu diikuti Jawa Tengah, Banten, serta Sumatera Utara. Menurut rilis sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo Gibran memiliki elektabilitas tertinggi di Jawa Barat dibandingkan dua paslon lainnya. Prabowo Gibran memiliki mesin politik dari Partai Gerindra dan Partai Golkar yang kerap meraup suara di Jawa Barat. Sementara pasangan Amin memiliki partai pengusung dengan basis akar rumput yang militan di Jawa Barat. Lantas, siapakah yang terhebat di Jawa Barat? Tim Liputan Universe. Langsung kita bahas rivalitas antara Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin di Jawa Barat. Sudah bergabung bersama kami Kang Aceh Hasan Syatsili, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Ibu Neti Prasetyani Heriawan, perwakilan Timnas Amin, dan Ibu Mudyati Rahmatunisa, pengamat politik dari Unpad. Selamat sore Kang Aceh dan juga Ibu Neti dan juga Ibu Mudyati. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, ini sebenarnya kita juga sudah mencoba untuk mengundang lembaga survei yang merilis elektabilitas Capres di Jawa Barat, namun hingga kini belum dapat bergabung. Oleh karena itu kita lanjutkan dialog kita. Saya mau ke Kang Aceh. Kang Aceh, 2019 tren Prabowo di Jawa Barat ini bagus. Bagaimana meneruskan tren ini supaya di 2024 nanti tetap bagus, Kang? Ya, pertama tentu masyarakat Jawa Barat pasti sudah punya preferensi ya terhadap siapa calon presidennya dan siapa calon wakil presidennya. Kami optimis bahwa pasangan Prabowo Gibran memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi dan itu tercermin dari gambaran apa yang terlihat dari pasangan ini gitu. Karena kita tahu bahwa di 2019 Pak Prabowo menjadi pemenang di dalam pemilu 2019, ditambah lagi waktu itu juga bersaing dengan Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi sekarang bersama dengan putranya yaitu Mas Gibran bersama dengan Pak Prabowo gitu. Maka kombinasi antara Prabowo dan Mas Gibran tentu ini merupakan kombinasi rekonsiliasi yang cukup baik bagi masyarakat Jawa Barat untuk dapat menjadi kekuatan yang dapat memenangkan dalam Pilpres 2024 nanti. Dan saya kira kalau kita lihat dari
berbagai lembaga survei yang saat ini melakukan kajian, alhamdulillah, dan survei internal yang kami lakukan juga menunjukkan tren yang sangat positif ya, tanpa mengabaikan berbagai pasangan capres yang lain. Tentu bagi kami tren yang cenderung memenangkan kami tak membuat kami menjadi jumawa. Baik. Ya. Karena yang paling penting kan sesungguhnya adalah bagaimana kami terus bekerja keras memastikan agar elektabilitas Prabowo Mas Gibran terus akan naik di Provinsi Jawa Barat. Karena Jawa Barat tadi yang disampaikan di dalam pengantar merupakan kunci dengan 35 juta pemilih yang cukup besar. Baik, Bu Neti, strategi dari tim Amin untuk mungkin meningkatkan elektabilitas Anies Baswedan dan Muhaimin di Jawa Barat seperti apa? Ya, tentu yang pertama saya masih ingat ini apa yang diajarkan oleh dosen-dosen saya di ilmu pemerintahan Unpad. Salah satunya ada Bu Mudi nih, bahwa politik itu dapat diperkirakan, dapat diduga, namun tak dapat dipastikan. Jadi artinya kalau kita bicara tentang bagaimana peluang kemenangan para paslon ini, ya masih sangat terbuka ya. Siapapun dengan berbagai strateginya bisa memenangkan pertarungan, khususnya di Jawa Barat. Apalagi kalau kita bicara tentang Jawa Barat ini kan memang menjadi salah satu provinsi yang tingkat keterbukaannya tinggi, kemudian juga sangat beririsan dengan Jakarta ya. Jadi bagaimana peta politik nasional ya itu nggak jauh beda dengan apa yang terjadi di Jawa Barat ya, karena memang kalau dari tingkat pendidikan, kemudian melek politik, akses informasi, tentu masyarakat Jawa Barat ini menjadi masyarakat yang sangat open ya, yang sangat terbuka seperti itu. Yang kedua, kalau kita bicara tentang pasangan calon yang hari ini saya usung dan saya dukung, yaitu pasangan Amin, ya mereka dan kita para pengusungnya ini punya the history of yesterday gitu. Jadi punya sejarah kemarin begitu ya. Pak Anies sukses di DKI dengan dukungan umat, kemudian juga di Jawa Barat alhamdulillah PKS sebagai salah satu partai pengusung juga cukup memiliki ya dukungan yang kuat dari masyarakat Jawa Barat begitu. Dan hari ini ada gabungan partai pengusung PKS, Nasdem, dan PKB. Dan kita tahu PKB juga punya kekuatan kultural dengan jaringan Nahdlatul Ulamanya ya. Jadi artinya semuanya masih sangat terbuka, Bang Wilson ya. Baik. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan setiap strategi yang kita miliki. Tentu saja kami berterima kasih dengan hasil yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei ya. Kenapa? Karena tentu saja kalau ada tren yang meningkat gitu dari suara pasangan Amin, ya tentu kita bersyukur, alhamdulillah begitu ya, menjadi motivasi bagi kita untuk terus bekerja keras. Baik. Kalaupun masih kecil, ya tentu ini menjadi pelecut semangat juga gitu di hari-hari yang tersisa sampai tanggal pencoblosan. Kita akan terus bekerja keras dengan seluruh komponen yang kita miliki. Baik, saya ke Bu Mudiati. Bu, kalau misalnya melihat warga Jawa Barat, ini sebenarnya untuk melihat sosok pemimpin itu apa yang dicari, Bu? Baik, terima kasih Bang Wilson. Jadi kalau saya boleh menanggapi, sebetulnya kalau dari sisi individu ya, perseorangan, memang kita harus akui sebagai sebuah kenyataan bahwa memang Pak Prabowo adalah figur yang sangat populer ya. Kita tahu juga dari penelitian data sebelumnya ya, bahwa Pak Prabowo juga menang ya di Jawa Barat gitu. Jadi secara individual memang sampai saat ini menjadi
figur yang leading ya di Jawa Barat. Nah, kalau misalnya dari sisi itu sebetulnya kita bisa melihat bahwa figur dengan karakteristik seperti Pak Prabowo ini yang kemudian menjadi apa ya panutan mungkin ya, atau role model yang memang disukai oleh pemilih Jawa Barat. Tetapi menurut saya juga ini yang menarik adalah ketika kemudian kita mencoba memproyeksikan tadi ya, memperkirakan tadi bagaimana kemudian nanti ke depan. Buat saya sih masih kompetitif ya, karena untuk kemudian melihat ke 2014, 2019 ini petanya agak berubah. Di 2019 misalnya kan Pak Prabowo dengan head to head dengan Pak Jokowi, dan sekarang bergabung nih figurnya kan begitu ya. Nah, jadi ini peta yang akan mengubah menurut saya kontestasi atau landscape politik di Jawa Barat. Nah, paling tidak bahwa saya sih memperkirakan pemilih juga akan mencari figur lain yang dulu bahwa Pak Jokowi oposisi misalnya dan seterusnya ya, sekarang juga akan mencari figur mana nih yang kemudian bisa menjadi oposisi. Nah, ini yang menurut saya menjadi menarik ya, bagaimana pemilu Pilpres di Jawa Barat khususnya menurut saya akan sangat kompetitif karena perubahan landscape politik di 2024 ini. Jadi menurut saya peluangnya cukup terbuka untuk siapapun ya. Masih menurut saya juga mesin-mesin politik partai akan terus bekerja keras sampai hari H pencoblosan seperti yang disampaikan oleh Bu Neti ya. Jangan lupa juga bahwa di kubunya Pak Ganjar, Pak Mahfud juga, walaupun memang kalau pengalaman dari pemilu yang lalu di sekitar 4 jutaan ya, sekarang kalau dukungan suara di koalisinya itu pastinya juga akan all out ya. Kalau kita melihat petanya, dukungan yang ketiga juga sebetulnya ada di Ciayu Majakuning, itu agak kuat juga. Nah, ini mungkin menjadi catatan penting untuk TKD-nya Pak Prabowo dan juga Gibran dan juga Pak Amin. Pak Anies dan Caimin ya, menurut saya juga ini menjadi sebuah challenge yang penting juga karena tadi mencari figur alternatif adalah menurut saya juga menjadi passionnya pemilih Jawa Barat juga ya. Bisa jadi ini menjadi catatan penting terkait dengan apa yang kemudian sudah diperlihatkan oleh masing-masing capres gitu, Bang. Baik, tadi menarik yang disampaikan Ibu Mudyati, figur Prabowo ini panutan dinilai oleh warga Jawa Barat. Nah, saya ingin tanyakan sebenarnya ke Ibu Neti. Bu Neti, ini tanggapannya mengenai Prabowo ini jadi figur panutan. Nah, kalau misalnya Amin, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dinyatakan mungkin ada figur alternatif yang ingin dicari oleh warga Jawa Barat. Figur seperti apa yang akan dikenalkan kepada warga Jawa Barat? Apalagi kan kalau misalnya kita lihat demografi Indonesia berbeda-beda, khusus untuk Jawa Barat sendiri seperti apa, Ibu? Ya, tentu saja kalau kita bicara tentang perolehan suara Pak Prabowo di Pilpres 2014-2019 yang mendapatkan persentase cukup besar ya di Jawa Barat, tentu saja tidak menjadi jaminan gitu bahwa kemudian di 2024 ini beliau akan mendapatkan dukungan yang besar kembali ya di Jawa Barat. Kenapa? Karena partai pendukungnya pun, partai pengusungnya juga sudah berubah begitu. Jadi kalau dulu di 2014-2019 ada PKS yang mendukung Pak Prabowo begitu, maka di 2024 ini kita pecah kongsi. Sehingga tentu ini juga akan menjadi menarik ya untuk kontestasi Pak Prabowo dan juga pasangan Amin di Jawa Barat seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana elektoral yang kemudian kita prediksi, sebetulnya ini juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kesukaan pasangan calon yang hari ini juga sangat variatif begitu ya, apalagi kalau kita melihat bagaimana 3 pasangan calon ini pastinya agak berbeda ya dengan dengan Pilpres 2014-2019 yang hanya memberikan pilihan 2 pasangan calon gitu, sehingga pastinya tarik-menarik suara ini akan sangat menarik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang pemilih ya, apalagi hari ini nampaknya pemilih pemula, pemilih Gen Z ini sangat banyak
ya akan mendominasi Pilpres di 2024. Saya pikir bagaimana caranya agar setiap paslon mampu mengelaborasi, dan ternyata kalau kita lihat mohon maaf, kalau kita lihat setiap pasangan calon ini punya kelebihan ya, punya kelebihan. Dan kalau kita bicara tentang paslon 1, Amin begitu ya, kalau kita lihat ini mungkin subjektif ya, tapi tentu kalau saya boleh katakan ini bahasa optimisnya begitu ya, karena sebagai pengusung saya harus optimis. Kalau kita lihat bagaimana migrasi pemilih pemula Gen Z begitu ya, yang mulai mengidolakan Anies Baswedan dengan menyebut Abah begitu ya, dan kemudian ada migrasi K-popers begitu ya, yang mulai membincangkan Anies gitu di dunia maya. Ini menurut saya juga menjadi satu hal yang menarik. Dan kalau kita bicara tentang bagaimana kerja-kerja yang dilakukan oleh paslon, saya juga sangat mengapresiasi ya. Kenapa? Karena meskipun minim APK, tapi dengan marketing viralism yang dibantu dengan kemajuan teknologi ini memudahkan pasangan Amin ya untuk bisa menjangkau para pemilih ya, khususnya di Jawa Barat yang saya yakin lebih melek media, kemudian juga high tech begitu ya. Dan ini menjadi satu peluang ya bagi paslon Amin untuk bisa memigrasikan gitu ya, untuk bisa mengalihkan dukungan yang dulunya 2014-2019 ke Pak Prabowo. Ya, mudah-mudahan ya, saya dengan bahasa optimis, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan suara yang besar dari Jawa Barat. Seperti Baik, Kang Aceh, upaya sudah dilakukan ini oleh Timnas Amin, baik di dunia maya maupun secara di dunia saat ini kita berada. Nah, tapi yang menarik tadi, cukup besarkah sebenarnya pengaruh dari pendukung partai politik kepada calon presiden untuk elektabilitas calon presiden itu sendiri sebenarnya kalau untuk di Jawa Barat menurut Kang Aceh? Ya, saya ingin menegaskan ya bahwa pasangan Prabowo Gibran dari sejak awal yang tidak pernah ragu mengatakan bahwa kami pelanjut kepemimpinan Presiden Jokowi. Kenapa kami harus menegaskan soal itu? Karena harus diakui bahwa berbagai pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu dirasakan betul oleh masyarakat Jawa Barat. Misalnya, saya kira pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat itu tinggi sekali, dan salah satu penyebabnya adalah karena dukungan infrastruktur yang mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat cukup tinggi. Bisa dibayangkan sekarang ini hampir dipastikan semua sudut yang ada di Jawa Barat ya itu terhubung dengan jalan tol. Belum lagi kita melihat bahwa di berbagai tempat ada proyek-proyek strategis yang dibuat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang sesungguhnya bisa kita kapitalisasi untuk menegaskan bahwa Jawa Barat harus dapat berkontribusi terhadap kepemimpinan Indonesia di masa yang akan datang. Baik. Nah, dengan kampanye melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi, Pak Prabowo adalah figur yang bukan hanya sekedar menjadi figur yang dengan jiwa besarnya beliau mau menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Itu sesungguhnya kita ingin menegaskan bahwa proses pembangunan di Indonesia ke depan itu ya harus berkelanjutan. Dan saya kira pasti masyarakat Jawa Barat akan memahami soal itu. Yang kedua, satu-satunya cawapres yang berasal dari generasi Z dan generasi milenial ya pasangan Prabowo Gibran. Baik. Dan saya kira kalau kita lihat dari segi demografis, 120 juta penduduk Indonesia itu adalah para pemilih Z dan generasi milenial. Baik. Pada awalnya masyarakat ya termasuk generasi milenial itu underestimate terhadap Mas Gibran. Tetapi dengan penampilan beliau yang gemilang dalam debat cawapres membuat masyarakat Gen Z itu merasa, loh kok ternyata ya generasi kami pun ada yang mampu untuk
mengekspresikan dan mengartikulasikan satu pandangan politik dan gagasan politik yang pada awalnya masyarakat melihat bahwa terlihat nggak mampu. Karena itu bisa kita lihat dari tren lembaga survei menunjukkan justru sekarang ini dengan berpasangan dengan Mas Gibran dan penampilan Mas Gibran di dalam debat cawapres yang lalu menunjukkan satu optimisme. Makanya kami sekali lagi ya, tanpa bermaksud untuk jumawa, kami ingin bahwa Pilpres tanggal 14 Februari bisa kita teguhkan menjadi sekali seputaran gitu. Nah, ini bukan tanpa alasan tentu, karena bagaimanapun tentu masyarakat perlu ada kepastian politik ya, dan tentu bagi kami kontestasi ini ya harus dimaknai mencari pemimpin yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Kira-kira begitu. Bu Neti, satu putaran kata Kang Aceh, gimana nih? Kenapa? Tadi kata Kang Aceh sekali putaran untuk pemilu 2024 ini. Bu Neti gimana tanggapannya? Ya, kalau Kang Aceh bilang satu putaran, saya juga akan bilang satu putaran gitu. Karena kalau lihat trennya, saya bersyukur ya bahwa sebetulnya kalau kita bicara tentang tren pasangan Amin ini, saya sangat bersyukur gitu ya, ada tren kenaikan, termasuk juga perbincangan di berbagai ruang, termasuk di ruang maya, di media sosial, yang menurut saya ini juga menjadi salah satu representasi bahwa ide gagasan pasangan Amin ini diterima begitu. Dan tentu saja kalau kita bicara tentang ide gagasan, tentu saja ini juga menjadi salah satu alat kampanye ya kepada masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh pasangan Amin ini sesuatu yang terukur begitu ya, yang memang sangat visioner begitu. Nah, itu yang menurut saya juga hari ini mulai dibincangkan seperti itu. Baik, Bu Mudyati, dua-duanya optimis satu putaran dengan mendukung paslon masing-masing untuk pemilu 2024 ini. Nah, kalau Bu Mudyati sendiri melihat seperti apa? Apalagi untuk pemilih karakter di Jawa Barat ini banyak sekali, paling banyak adalah Gen Z. Sebenarnya seperti apa karakter yang ingin dipilih Gen Z dan kampanye seperti apa yang kena ke Gen Z, utamanya di Jawa Barat, Bu? Ini yang menarik ya bicara soal Gen Z dan milenial sebenarnya ya. Jadi untuk pertama kalinya pemilu kita 2024 itu akan didominasi oleh milenial dan Gen Z ya, 60%. Dan untuk Jawa Barat sebetulnya Gen Z-nya bahkan ada di 11, sekian persen ya. Pemilih Gen Z-nya, saya yakin bahwa semua kontestan akan memilih strategi yang paling baik untuk bisa menarik suara dari elemen pemilih yang cukup dominan ini. Dan kalau saya perhatikan ya, misalnya strateginya Pak Prabowo dengan menggandeng Mas Gibran sudah sangat jelas ya itu, ya. Jadi memang sasarannya adalah ke pemilih yang jumlahnya dominan ya sekarang ini, hampir 60% gitu. Jadi di umurnya Mas Gibran itu kan milenial Gen Z gitu ya, sudah nampak nyata. Tapi menurut saya juga mesin politik dari pasangan kandidat yang lain juga luar biasa. Yang saya tahu pasangan Amin aja luar biasa ya, menggerakkan mesin politik yang dari generasi milenial dan Gen Z-nya luar biasa kalau saya perhatikan di IG ya, termasuk juga mahasiswa saya termasuk yang aktif ini. Semuanya sih ketiga kandidat itu. Nah, jadi menurut saya hal yang penting yang menurut saya harus perhatikan bahwa Gen Z itu memang agak berbeda ya dengan kita yang umurnya seperti Kang Aceh dan Bu Neti ya, generasi X gitu ya, generasi X. Nah, generasi milenial dan Z ini menurut saya memang
diterpa oleh fenomena politik yang berbeda dengan kita. Jadi mungkin kalau bisa ada sebagian yang memang mungkin tidak mengalami langsung belajar gitu ya, memperoleh informasi dari terkait dengan aktivitas politik masa lalu atau mungkin bahkan yang sekarang yang memang buat saya sih masih bersih ya, rata-rata masih bersih gitu ya. Jadi memang generasi Z terutamanya di sini yang kemudian masih punya peluang untuk kemudian ya bisa tertarik dengan tawaran-tawaran program yang memang bisa menarik minat atau menarik suara dari Gen Z ini. Jadi sebetulnya ini peluang untuk semuanya untuk bisa memanfaatkan jumlah pemilih ini yang luar biasa, yang menurut saya juga punya, kalau boleh saya mengatakan mungkin rekaman di benaknya yang memang berbeda dengan kita yang generasi X ini, generasi X ini ya, yang memang sudah mengalami dan lain-lain, mungkin sudah punya preferensi yang relatif stabil. Nah, kalau yang untuk yang milenial dan Z ini menurut saya ini sebuah peluang yang untuk semua kontestan, gunakanlah strategi yang semaksimal mungkin yang sesuai sekali dengan karakteristik dari gen milenial dan Z ini yang memang sangat berbeda. Manfaatkan peluang itu menurut saya dan semuanya menurut saya sangat-sangat terbuka untuk bisa menarik perhatian elemen pemilih yang cukup signifikan ini. Gitu Bang Wilson. Baik, kalau Timnas Amin dan juga TKN Prabowo Gibran sama-sama optimis satu putaran, kita lihat seperti apa kampanyenya yang akan dilakukan oleh kedua dan juga atau ketiga pasangan calon untuk mengambil hati dari Gen Z dan juga millennials yang cukup banyak menjadi pemilih di tahun 2024 ini. Terima kasih Kang Aceh Hasan Syadzili, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Ibu Neti Prasetyani Heriawan, perwakilan Timnas Amin, dan juga Ibu Mudiati Rahmatunisa, pengamat politik UNPAD, telah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Sehat selalu Kang dan juga Ibu. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Melibatkan 500 warga, KPU Jakarta Barat melakukan sortir dan pelipatan kertas suara calon presiden dan wakil presiden di gelanggang olahraga Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari hampir 2 juta surat suara, ditemukan 100 lembar surat suara yang dianggap rusak. Guna memastikan kondisi surat suara, penyortiran dilakukan 2 kali dan selanjutnya dilakukan pelipatan. Sebagai bentuk antisipasi tindakan yang tidak diinginkan, seluruh proses penyortiran dan pelipatan surat suara ini berada di bawah pengawasan kamera CCTV. Usai penyortiran dan pelipatan, surat suara ini akan didistribusikan ke masing-masing kecamatan jelang pemungutan suara. Sortir itu adalah kita membuka surat suara, lalu kita lihat apakah ada jenis kerusakan atau cacat, apakah bisa ditolerir, digunakan kembali atau tidak bisa. Bagi yang bisa akan kita lipat, bagi yang tidak bisa akan kita sisihkan. Per 3 hari kita akan sortir ulang semua yang rusak untuk memastikan itu benar-benar rusak, tidak bisa digunakan. Untuk jumlahnya sendiri ada berapa, Bu? Karena untuk jumlah ini kan kita baru ini Senin, Selasa, Rabu ya, berarti tadi malam baru kita sortir ya. Kalau rusak ya 100-an adalah 100-an yang rusak. Surat suara pemilu untuk Kota Depok telah tiba di gedung KPU Kota Depok dan tengah memasuki proses penyortiran. Setiap harinya, 300 warga menyortir surat suara dengan pengawasan ketat. Dalam 1 hari, penyortiran surat suara ini terbagi menjadi 2 shift, yakni pagi dan siang. Warga yang menyortir akan diperiksa secara administrasi kependudukan terlebih dahulu dan tidak diperkenankan mendokumentasikan proses penyortiran. Nah, untuk pertama, untuk pengamanan dari petugas itu disortir dari sipol dulu. Apakah mereka terdaftar di sipol atau enggak? Ini makanya tadi agak lambat karena ada screening sipol. Kalau tidak ada di sipol baru boleh masuk gitu. Nah, kemudian udah ada cek body, ketika dia berangkat itu dicek, kemudian tidak boleh membawa atau minuman dan makanan ke dalam area steril, juga tidak boleh mendokumentasikan. Nanti juga keluarnya dilakukan cek body setelah mereka selesai. Ribuan banner dan spanduk caleg yang dipasang di jembatan Tanjang Pati, Jawa Tengah ini melanggar aturan. Bawaslu Kabupaten Pati pun bertindak dengan mencopot spanduk dan baliho caleg yang dipasang di fasilitas umum. Total 12.000 alat peraga kampanye ditertibkan Bawaslu Kabupaten Pati.
Sebelum penertiban, Bawaslu telah berkoordinasi dengan KPU dan partai terkait. Kemarin kita sudah sampaikan kepada teman-teman, jadi total saran perbaikan yang kita sampaikan kepada penyelenggara teknis itu kurang lebih ada 12.547 alat peraga kampanye yang diduga melanggar. Begitu. Ya, sesuai dengan keputusan KPU Pati ya nomor 107 yang berdasar dari SE Pak Bupati Pati. Ini kan jembatan, traffic light, itu kan termasuk tempat-tempat yang dilarang. Penertiban zona hijau agar terbebas dari alat peraga kampanye akan terus digencarkan hingga masa tenang 11 Februari mendatang. Tim Liputan di Universe. 200 kotak suara untuk pemilu Kota Depok ditemukan rusak. KPU Kota Depok meminta vendor penyedia kotak suara untuk segera melakukan penggantian. Di tengah penyortiran dan pelipatan kotak suara, KPU Kota Depok menemukan 200 kotak suara dalam kondisi rusak. Diduga kerusakan terjadi akibat kondisi kotak suara yang masih dalam bentuk terlipat dan belum dibentuk. Kotak suara yang rusak itu pun langsung dipisahkan dengan logistik lainnya agar terdata dan tidak terganggu dan juga tidak mengganggu penyortiran serta pelipatan surat suara yang sedang berlangsung. Kotak suara. Nah, itu sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk meminta pengganti dari pihak penyedia. Totalnya berapa yang Kurang lebih 200. Ya, angka pastinya saya cek lagi ya, 210 atau 212. kotak ya? Ya, kotak. Itu kapan deadline-nya? Nanti kita tunggu jawaban dulu dari pihak penyedia terkait kapan. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung menemukan 330 surat suara rusak saat penyortiran di gudang logistik KPU. Dalam setiap sesi penyortiran surat suara, KPU mengerahkan 950 petugas dari berbagai kecamatan. Penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilu di Kota Bandung telah berlangsung. Hingga Kamis kemarin, total 941.000 lembar surat suara telah disortir dan dilipat oleh ratusan petugas. Petugas yang menyortir lipat berasal dari warga di berbagai kecamatan. Berdasarkan hasil penyortiran sementara, 330 lembar surat suara ditemukan rusak. Surat suara yang rusak berasal dari kategori surat suara DPD RI. Untuk tertanggal Senin dan Selasa itu 8-9 Januari ada sekitar 941.274 lembar. Untuk dari surat yang rusak atau yang menjadi kekurangan itu di sekitar 330 surat suara. Kalau untuk beberapa hari ini memang kita masih penyesuaian, tapi insya Allah karena melihat kondisi kemarin yang mulai kondusif, itu kita akan mengalami peningkatan untuk dari target sebelumnya. Jadi dari target hari sebelumnya kita akan kejar gitu, seperti itu. Nantinya, surat suara yang rusak akan ditotal dan dihitung ulang. Jika jumlah surat suara yang rusak melebihi total cadangan, maka surat suara akan dicetak ulang. Aep Sopandi, Bandung, Jawa Barat. Satlantas Polres Subang, Jawa Barat melakukan razia knalpot brong di beberapa titik di wilayah Jawa Barat. Hanya dalam 1 jam pemirsa, sebanyak 50 kendaraan yang menggunakan knalpot brong terjaring razia polisi. Razia knalpot brong ini dilakukan dalam rangka jelang pelaksanaan kampanye terbuka yang dikhawatirkan dapat mengganggu hingga menimbulkan kericuhan maupun tawuran antar warga. Petugas juga langsung meminta pengendara mengganti knalpot brong dengan knalpot orisinil saat melakukan razia. Dengan arahan Bapak Kapolres Subang, tujuan kami melaksanakan penindakan knalpot brong khususnya dan pelanggaran kasat mata lainnya. Namun prioritas kami adalah knalpot brong. Tujuannya adalah supaya lebih tertib berlalu lintas. Apalagi di saat masa kampanye ini, jangan sampai knalpot brong itu digunakan di saat kampanye. Jadi akan jadi permasalahan baru gitu. Jadi lebih baik mencegah daripada. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hari ini menghadiri acara dialog Capres dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Dalam dialog ini, Prabowo mengungkapkan kerjasama dan persatuan menjadi kunci dari kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Dalam keterangannya, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga menyebutkan konsep kebersatuan antar negara serta rakyat dari seluruh latar belakang harus diwujudkan untuk mencapai kesejahteraan.
Ia menyebut upaya bersama untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan adalah bagian dari proses keberlangsungan bernegara. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut Indonesia merupakan bangsa besar dengan banyak aspirasi. Meski begitu, Prabowo menegaskan bahwa setiap unsur masyarakat harus saling membantu, termasuk dalam sektor perdagangan dan ekonomi. Karena masalah kelangsungan bernegara, kuncinya adalah membangun kemakmuran. Dan kemakmuran harus kerjasama antara pengusaha, antara buruh, petani, nelayan, koperasi, pemerintah, BUMN. Ini kita harus kerjasama. Ini adalah kunci keberhasilan. Ini namanya Indonesia Incorporated. Kita satu usaha besar, satu keluarga besar. Kita harus saling membantu, saling mengisi. Itu yang saya pelajari. Keberhasilan negara-negara lain mempercepat pembangunan adalah suatu kerjasama. Bukan saling sikut-menyikut, tapi saling membesarkan, saling memperkuat. Prabowo juga memberikan pujian atas kinerja pemimpin-pemimpin terdahulu. Capres nomor urut 2 ini mengakui kepemimpinan presiden sebelumnya banyak memberikan kontribusi untuk Indonesia. Kita optimis, saya optimis. Saya percaya Indonesia bangkit lebih hebat lagi. Saya percaya pertumbuhan akan sangat bagus. Dan kita harus mengakui, kita bersyukur leadership Pak Jokowi dan presiden sebelum kita, Pak SBY dan semua presiden. Dengan itu kita punya modal, kita punya masa depan yang gemilang. Kita harus rukun, kita harus bersatu, dan kita akan mencapai yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Indonesia makmur, Indonesia adil. Kita harus makmur untuk jadi adil. Kita harus adil. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjawab kritikan yang mempermasalahkan dirinya membeli alutsista bekas. Prabowo menjawab kritikan ini saat menghadiri acara tim kampanye daerah Prabowo Gibran di Lampung pada Kamis kemarin. Prabowo juga mengucapkan terima kasih saat melihat warga Lampung yang antusias menyambut dirinya. Prabowo mengaku merasakan dukungan yang besar dari masyarakat Lampung pada kunjungannya. Dalam kunjungan ini, Prabowo juga buka suara soal pihak yang mempersoalkan alat utama sistem persenjataan bekas saat debat Pilpres 2024 lalu. Prabowo menegaskan dirinya bukanlah orang yang hanya berada di belakang meja saat menjadi TNI, sehingga ia tak akan memberikan prajurit alutsista yang buruk. Ia pun meminta masyarakat agar tidak terhasut fitnah. Aku bukan di belakang meja, aku perang. Masa orang perang mau pakai barang yang gak bagus? Sorry kalau ada yang kasih nilai 11 dari 100, aku minta dari Lampung nilainya minimal 85. Saya tidak minta 99. Tidak. Terima kasih rakyat Lampung. Terima kasih. Bersama-sama kita menuju Indonesia yang hebat. Pemirsa, demikianlah informasi di program Bersatu Kawal Pemilu hari ini. Saya Wilson Purba mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami baik di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV, Bersatu menginspirasi.